Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kafia Farda Aini, NIM 12020808024 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Kimia. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai daya hantar listrik pada larutan. Nah, sebelum melakukan percobaannya, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pada proses pengujiannya menggunakan daya hantar, larutan elektrolit kuat ini ditandai dengan lampu yang menyala dan membentuk gelembung gas, sedangkan pada elektrolit lemah ditandai dengan lampu yang tidak menyala tetapi menimbulkan gelembung gas. Selanjutnya ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, ditandai dengan lampu yang tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas yang ditimbulkan. Nah, sebelumnya ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Alatnya menggunakan alat daya hantar listrik yang terdiri dari baterai 9 volt, kabel 50 cm, lampu dan fitting lampu, dan juga kardus. Bahan yang diujikan adalah cuka, garam, gula, serta vitamin C. Nah, selanjutnya ke pengujiannya. Pengujian pada larutan cuka. Yang pertama dilakukan yaitu masukkan paku pada larutan cuka. Yang kedua yaitu amati lampu dan gelembung pada larutan. Pengujian pada larutan garam. Yang pertama, masukkan paku pada larutan garam. Yang kedua, amati lampu dan amati gelembung pada larutan. Pengujian pada larutan gula. Yang pertama, masukkan paku pada larutan gula. Dan yang kedua, amati lampu dan gelembung pada larutan gula. Yang terakhir, pengujian pada larutan vitamin C. Yang pertama dilakukan yaitu masukkan paku pada larutan vitamin C. Dan yang kedua, amati lampu dan gelembung pada larutan. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, kita dapat mengamati bahwa yang pertama, pada larutan cuka lampunya tidak menyala tetapi terdapat gelembung, maka larutan cuka ini termasuk larutan elektrolit lemah. Yang kedua, pada larutan garam, lampunya menyala terang dan terdapat banyak gelembung, maka larutan garam ini termasuk larutan elektrolit kuat. Yang ketiga, pada larutan gula, lampunya tidak menyala dan tidak terdapat gelembung, maka larutan gula ini termasuk larutan non-elektrolit. Dan yang terakhir, pada larutan vitamin C yang mengandung asam askorbat, lampunya tidak menyala tetapi terdapat gelembung,
maka larutan vitamin C ini termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Nah, pada larutan garam ini termasuk larutan elektrolit kuat karena mempunyai daya hantar listrik yang kuat, sehingga pada uji elektrolit menyebabkan lampu menyala terang dan banyak gelembung di sekitar elektrodanya. Larutan elektrolit kuat dapat terionisasi sempurna atau hampir sempurna menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan biasanya menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang baik. Selanjutnya pada larutan cuka dan larutan vitamin C yang mengandung asam askorbat ini termasuk larutan elektrolit lemah karena daya hantar listriknya kecil. Larutan elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian menjadi ion-ion dalam pelarutnya dan menghasilkan larutan dengan daya hantar listrik yang kurang baik, sehingga pada uji elektrolit menyebabkan nyala lampu redup atau lampunya tidak menyala tetapi hanya gelembung gas saja yang munculnya. Hal ini dikarenakan tidak semua zat terionisasi menjadi ion-ion atau tidak terionisasi secara sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang terakhir yaitu larutan gula. Larutan gula ini termasuk larutan non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan larutan tersebut tidak dapat terurai menjadi ion-ion dalam pelarutnya. Pada larutan non-elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai dalam larutan, sehingga tidak ada ion yang bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan non-elektrolit, gaya tarik-menarik antar molekul-molekul air dengan partikel-partikel zat tidak kuat untuk dapat memutuskan ikatan antar partikel zat sehingga partikel-partikel zat tidak dapat bergerak sebagai ion-ion bebas. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, pada larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat. Yang kedua, pada larutan cuka dan larutan vitamin C yang mengandung asam askorbat termasuk larutan elektrolit lemah. Dan yang ketiga, pada larutan gula termasuk larutan non-elektrolit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.